Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muda Produktif. 5 fakta kerajaan Aceh yang banyak orang generasi muda tidak tahu. Kerajaan Aceh merupakan sejarah kerajaan Islam di Indonesia yang berdiri di Provinsi Aceh. Kerajaan Aceh disebut juga Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Ali Muhayyad pada tahun 1496 Masehi. Pada awalnya, Kesultanan Aceh sudah ada lebih awal Samudra Pasai. Setelah mengambil alih Samudra Pasai pada 1524 Masehi, Kesultanan Aceh menjadi penguasa baru di wilayah Aceh. Dan berikut 5 fakta kerajaan Aceh yang telah dirangkum oleh tim Muda Produktif. 1. Sejarah kerajaan Aceh. Awal mula berdirinya kerajaan Aceh yaitu pada 1496 Masehi yang berdiri di wilayah Kerajaan Lamuri yang lebih dulu ada. Kemudian, kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah dengan menundukkan beberapa wilayah di sekitar kerajaan, seperti wilayah Kerajaan Dayak, Kerajaan Pedir, Kerajaan Lidi, dan Kerajaan Nakur. Pada kerajaan Aceh, pemimpin tertinggi berada pada kepenguasaan sultan. Namun pada saat itu, kerajaan Aceh banyak dikendalikan oleh orang kaya. Dalam cerita Aceh disebutkan ada sultan yang diturunkan dari jabatannya yang bernama Sultan Sri Alam pada 1579 karena perilakunya yang membagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Lalu digantikan oleh Sultan Zainal Abidin. Namun pula, Sultan Zainal terbunuh setelah beberapa bulan dinobatkan. Hal ini disebabkan karena sifat yang kejam dan memiliki kecanduan dalam hal berburu. Setelah peristiwa terbunuhnya Sultan Zainal digantikan oleh Alaiddin Riayat. Namun, pada kepemimpinannya, ia melakukan penumpasan terhadap orang-orang kaya yang berlawanan pada sistem kepemimpinannya. Pada masa kejayaan Sultan Aceh, terjadi pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai dengan 1636. Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang karena wilayah tersebut merupakan sumber utama timah. Selanjutnya, pada 1629, Kesultanan Aceh melakukan perlawanan dengan menyerang Portugis di wilayah Malaka. Upaya ini dilakukan untuk melakukan perluasan dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Namun, ekspedisi ini gagal. Fakta kedua, kondisi perekonomian. Kerajaan Aceh terletak di jalur lalu lintas, perlayaran, dan perdagangan Selat Malaka. Kerajaan Aceh fokus pada laju perkembangan ekonomi pada bidang perdagangan. Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Riayat, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti Belanda, Inggris, Arab, Persia, dan Turki. Dagangan utama yang diperdagangkan dari Aceh yaitu lada, beras, barang tambang seperti timah, perak, emas, lalu ada rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Serta di wilayah Aceh terdapat pedagang mancanegara yang menawarkan barang dagangan. Dalam hal ini bisa disebut terjadi proses impor, misalnya proses porselin dan sutra yang dibawa dari Jepang dan Cina. Fakta ketiga, kondisi kehidupan politik. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, banyak pedagang Muslim yang kemudian mengalihkan kegiatan perdagangan ke pelabuhan Aceh. Karena itu, Aceh menjadi kerajaan besar yang ditunjang oleh kemampuan militer dan ekonomi yang kuat. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Sultan Alauddin memerintah Aceh selama 15 tahun. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Keberhasilan dalam pemerintahan didukung oleh kemampuan militer, terutama angkatan laut. Kerajaan Aceh memiliki armada kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai dengan 700 prajurit. Fakta keempat, kondisi sosial. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam, namun masyarakatnya tetap dikuasai oleh kaum bangsawan.
Dalam tatanan masyarakat, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kedua golongan ini sering bersaing berebut pengaruh dalam masyarakat. Adapun tokoh dalam aliran ini adalah Hamzah Fansuri dan dilanjutkan oleh Samsudin Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi berkembang pesat. Tokoh aliran ini adalah Nuruddin Ar-Raniri yang berhasil menuliskan sejarah Aceh dengan jumlah Bustanul Salitin. Dalam bidang budaya, ada bangunan masjid peninggalan Sultan Iskandar Muda. Fakta kelima, silsilah kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah raja pertama dalam sejarah kerajaan Aceh yang memerintah pada 1514 hingga 1538 Masehi. Sultan Salahuddin menggantikan Sultan Ali. Masa pemerintahannya pada 1530 hingga 1537. Sultan Alauddin Shah menjadi pemimpin Aceh pada 1537 hingga 1568 Masehi. Sultan Iskandar Muda mulai naik tahta pada awal abad ke-17. Sultan Iskandar Thani, setelah masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda berakhir, penguasa kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Sultan Aceh merupakan penguasa atau raja dari Kesultanan Aceh, dan perangkat pemerintahan sultan terkadang mengalami perbedaan tiap masanya. Dan itulah fakta mengenai kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang berkuasa lebih selama 4 abad. Pada abad ke-20 mengalami kemunduran karena wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Oke teman-teman, itulah 5 fakta kerajaan Aceh yang banyak generasi muda saat ini tidak mengetahui. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda produktif.